Ini kisahku. Sebuah pengakuan yang selama ini kusimpan rapat-rapat, dan penuh penyesalan, tapi juga mengharukan. Berawal dari rasa benci yang perlahan berubah menjadi gejolak batin yang tak masuk akal. Dan itu terjadi antara aku dan ibu mertuaku sendiri. Semua berawal saat aku masih numpang tinggal di rumah mertua. Namaku Ivan, dan saat itu usiaku 24 tahun. Aku sudah menikah dengan Indri, yang usianya 2 tahun lebih muda dariku. Kami berdua dikaruniai seorang putra yang berusia 2 tahun. Buah hati yang aku dambakan sejak menikah dulu. Tapi, kehadiran anggota baru di keluarga kami justru tak sepenuhnya membuat ibu mertuaku yang biasa kupanggil Bu Eni itu bahagia. Dari awal beliau memang tak begitu setuju jika putrinya Indri menikah denganku. Alasannya karena pekerjaanku hanya sebagai buruh pabrik, dan dianggap tak akan bisa mencukupi kebutuhan, apalagi ditambah dengan biaya hidup anak kami. Aku tahu kekhawatiran itu memang benar adanya. Tapi dari cara Bu Eni menunjukkan ketidaksukaannya itu, sungguh membuatku sedih. Hampir setiap hari di rumah terasa dingin. Hari-hariku dipenuhi dengan sindiran halus dan tatapan sinis yang justru membuat hati ini semakin sesak. Kamu itu laki-laki, harus punya mimpi yang lebih besar. Indri harusnya bisa hidup lebih layak. Begitulah bisikan-bisikan yang sering ku dengar selama berada di rumah mertuaku itu. Berbeda sikap dengan bapak mertuaku, Pak Mursid. Beliau justru baik sekali padaku. Bahkan pernah suatu sore, saat aku sedang duduk di teras depan, beliau datang dan berkata, "Van, Bapak lihat, kamu sama ibumu gak akur ya? Kalau kamu mau, Bapak mungkin bisa bantu kalian ngontrak rumah, biar kalian bisa hidup lebih tenang." Jujur aku kaget mendengar tawarannya itu. "Maaf Pak, bukannya Ivan gak mau. Tapi Ivan gak ingin ngerepotin Bapak. Ivan cuma ingin buktiin kalau Ivan bisa mandiri, Pak." Mendengar jawabanku, Pak Mursid pun mengangguk. Meski ku tahu dari sorot matanya masih menyimpan kecemasan. Aku memang tak ingin merepotkan siapapun. Semata-mata hanya ingin ibu mertuaku melihat aku sebagai seorang yang bertanggung jawab pada putrinya itu. Sampai suatu ketika, ada satu peristiwa yang akhirnya merubah segalanya. Waktu itu, kami sekeluarga diundang ke hajatan di desa. Tepatnya di rumah bude dari ibu mertuaku. Rencananya kami berangkat bersama. Tapi lantaran kue yang dipesan istriku belum selesai, maka istriku dan ayah mertuaku berangkat lebih dulu, lantaran sudah ditunggu di tempat hajatan itu. Sementara aku dan ibu mertuaku diminta untuk menyusul keesokan harinya, sekaligus mengambil kue pesanan itu lebih dulu. Semula aku menolak mentah-mentah usulan istriku itu. Membayangkan 4 jam perjalanan berdua dengan ibu mertua, seperti mimpi buruk untukku. Tapi karena istriku membujukku, akhirnya mau tak mau pun, aku menyetujui hal itu. "Ya siapa tahu aja bisa bikin kamu sama ibu lebih akur, Mas." Begitu, kata istriku. Singkat kata, esok harinya, setelah mengambil pesanan kue, aku dan ibu mertuaku pun berangkat menggunakan mobil menuju tempat hajatan itu. Dan rupanya memang benar dugaanku. Di tengah jalan, Bu Eni mulai ngomel mengungkit pekerjaanku, sampai ke hal-hal lain yang cukup mengundang amarahku. Darahku terasa mendidih, seiring laju kendaraan yang semakin kupercepat. Lantaran ingin cepat sampai di tempat hajatan itu. Saat itu, aku sengaja memilih jalan pintas. Tak peduli dengan kondisi jalan yang katanya sedikit rusak. Bagiku yang penting perjalanan itu cepat sampai. Lantaran sudah tak betah dengan omelan ibu mertuaku. Sampai seperempat perjalanan, mungkin karena lelah, suara omelan itu berubah menjadi hening. Dan ketika ku toleh, rupanya ibu mertuaku ketiduran saat itu. Akhirnya kembali ku pelankan laju mobil, sambil sesekali melirik ibu mertuaku. Untuk pertama kalinya kulihat, beliau nampak begitu damai. Jelas berbeda ketika ia ketus dan ngomel padaku. Sekilas wajahnya memang mirip dengan istriku. Hanya saja aku yakin, beliau pasti lebih cantik jika sama-sama seumuran dengan istriku. Tapi ada satu yang membuatku sedikit terpaku. Kebetulan beliau menggunakan rok selutut. Sehingga tak ayal lika-liku jenjang kaki itu sedikit mengganggu gejolak itu. Entah dari mana datangnya ide iseng itu. Dengan ragu jemawiku hijrah pada rok tersebut,
lalu sedikit mengalihkannya. Sontak aku terpaku, bahkan sesekali menelan Yuda mendapati penampakan yang belum pernah kutemui itu. Di usianya yang menginjak 50 tahunan, jenjang di sekitar segitiga bermuda itu masih terjaga, bahkan nyaris lebih indah dari istriku. Terdapat pula tanaman hias di sekitar pintu gerbang, yang justru membuat jakunku naik turun. Sayangnya hal itu tak lama, lantaran mendadak mobil mulai melewati jalan terjal, ditambah hujan mulai turun. Buru-buru kubetulkan lagi roks itu seperti semula, dan kembali fokus pada kemudi mobilku. Kondisi hujan yang semakin deras, membuat kabut tebal mulai menutupi pandanganku. Terpaksa mobil melaju pelan, sampai akhirnya mendadak kami dihadang oleh beberapa warga yang berjaga di sekitar jalanan. Maaf mas, ada longsor yang menutup jalan. Mending cari tempat berteduh dulu, kata salah satu warga di tepi jalan. Apa nggak ada jalan pintas pak? Nggak ada mas, daripada nanti terjadi apa-apa, mending berteduh dulu di sana, katanya sambil menunjuk arah penginapan terdekat. Ibu mertua yang sempat mendengar warga bicara tadi pun ikut terjaga. Tapi bukannya ikut panik, beliau justru memulai lagi omelannya. Coba kalau kita berangkatnya sama-sama, pasti nggak kayak gini kan? Aku yang sudah jengah mendengarnya pun hanya diam. Tanpa pikir lagi, aku pun balik arah mengikuti arahan warga tadi. Loh, mau kemana ini, Ven? Cari tempat neduh dulu, Buk. Besok baru kita lanjutin perjalanan. Mendengar hal itu, ibu mertua mulai kebingungan. Dan begitu sampai di depan penginapan, loh Van, yang bener aja kamu. Ngapain berteduh di sini? Nggak ada tempat lain, Buk. Lagian mau kembali ke rumah kan jauh. Sejenak beliau berpikir. Sampai tak lama kemudian, ya udahlah, terserah kamu aja. Begitulah kata mertuaku. Sebelum akhirnya aku memesan 2 ruangan terpisah. Tapi sayangnya, hanya ada 1 kamar yang tersisa. Dan terpaksa ku terima daripada harus kebingungan mencari tempat teduh lainnya. Ih, kamu gila? Atau nggak ada uang sih, Van? Kata Bu Eni pas kami udah di dalam kamar. Ya gimana lagi, Bu? Cuma tempat ini aja yang tersisa. Semuanya sudah habis dipesan. Ah, alasan saja kamu. Alhasil aku dan mertuaku pun mau tak mau menempati 1 ruangan itu. Memang ruangan itu cukup luas. Hanya saja di sana hanya ada 1 divans. Dan itu pun dengan ukuran minimal. Sesampainya di dalam, Bu Eni langsung bergegas ke kamar mandi. Sementara aku memilih bersantai di divans, mencoba menenangkan diri. Tapi tak sampai semenit kemudian, mendadak ku terima 1 pesan WA dari istriku. Dan hal itu membuatku sedikit panik. Mas di mana? Kok belum sampai? Sejenak, aku menoleh ke kamar mandi, memastikan Bu Eni masih di dalam, sebelum akhirnya membalas pesan itu. Masih di rumah, Dek. Hujan deras di sini. Mungkin besok berangkat ke sana. Saat itu aku memang sengaja beralasan dan tak mengatakan yang sebenarnya. Lantaran khawatir istriku akan berpikir macam-macam, apalagi harus berdua dengan mertua di penginapan. Setelah membalas pesan tersebut, bersamaan dengan itu, Bu Eni keluar dengan menggunakan handwalk. Wajahnya masih nampak ketus. Tapi aku malah terpaku, bahkan bisa dibilang melongo memperhatikannya. Ada gelenyar aneh yang tiba-tiba timbul, terutama pada handwalk, yang nampak tak cukup menampung anugerah itu. Heko malah bengong. Mandi sana, kata ibu mertua, membuyarkan lamunanku. Iya Bu, ini mau jalan. Kataku salah tingkah, lalu buru-buru masuk meninggalkan ibu mertua, yang rupanya sedikit tersenyum melihat tingkahku. Tapi baru saja masuk, lagi-lagi, aku dikejutkan oleh sesuatu yang tergantung di balik pintu. Ya, segitiga bermuda Hindia, yang kuyakini milik ibu mertuaku. Mungkin karena terburu-buru atau apa beliau lupa untuk membawanya. Entah pikiran dari mana, aku justru mengambilnya. Serta-merta semerbak wangi gerbang kehidupan itu, membuat pikiranku kemana-mana. Aroma yang jelas berbeda dari yang pernah kutemui sebelumnya. Makin semrawut pikiranku dibuatnya. Bahkan gejolak yang tak semestinya hadir, justru makin menjadi-jadi saja. Akhirnya buru-buru ku selesaikan urusan mandi itu, berharap pikiran baikku mereda. Tapi bukannya mereda, pikiranku makin semrawut ketika selesai mandi dan membuka pintu.
Nampak ibu mertuaku rebuahan di divans membelakangiku. Dua benua baik di balik dress itu, lagi-lagi seolah menyapaku. Kalau ngantuk, istirahat aja bu, kataku menawarkan, lantaran kulihat beliau juga beberapa kali menguap. Ibu mertua menoleh. Lah, terus kamu di mana? Masa harus berdua? Sahutnya dengan wajah ketus. Ya, gimana lagi bu? Yang bener aja kamu. Masa mertua sama menantu? Katanya lalu kembali berbalik. Aku yang lama-lama jengkel dengan perkataannya itu pun menjawab. Ibu gak perlu khawatir. Lagian gak mungkin lah Ivan sampai umut. Beliau tak menjawab, dan semenit kemudian, dengkuran pun terdengar. Sore pun beranjak malam. Selama itu pula aku memilih duduk di kursi, menenangkan pikiran. Meski di depanku terdapat panorama yang sedari tadi menyapa batinku. Aku berusaha mengalihkan gejolak itu dengan mengotak-atik ponsel. Tapi yang ada, netraku terus-menerus tertuju ke arah mertuaku. Ingatan tentang bayangan di mobil, dan segitiga bermuda tadi, lagi-lagi mengusik batinku. Aku tahu itu keliru. Tapi entah kenapa, seperti ada bisikan yang kuat, yang seolah memintaku membalas semua sindiran, dan sikap ketusnya itu. Pikiranku kalut dan perang batin terjadi, tapi rupanya, aku kalah. Aku kalah mengendalikannya, dan justru beranjak memadamkan lampu. Sejenak aku rebahan di sampingnya, dan dengan ragu kupeyuk beliau saat itu. Sontak saja Bu Eni kaget, bukan kepalang. Loh, apa-apaan? Ini Van, katanya dengan suara tercekat, sambil menghalau niat mulia itu. Sementara aku yang memang sudah dilanda kebaikan, justru tak menggubrisnya. Aku berusaha membawa ibu mertua hanyut akan Nitwana. Dan rupanya suasana mulai berubah ketika Jemawi itu telah hijrah pada gerbang kehidupan dunia. Seruan yang semula terdengar marah pun berubah menjadi seruan ramah dan menerima. Begitu pula dengan sambutan yang kuhaturkan justru dibalas, seolah memberi isyarat padaku jika beliau juga menantikan kebaikan itu. Harusnya, kamu ngomong dulu katanya, sebelum merubah haluan negara. Di tengah kegelapan dan suara hujan, kami saling memberi perhatian pada setiap sajian kebaikan yang ada. Dan selanjutnya, ya, aku nggak pernah menyangka malam itu menjadi malam paling berkesan. Aku merasa dinding yang selama ini beliau bangun, akhirnya runtuh seiring laju perahu motor melewati gerbang kehidupan. Tak terhitung berapa kali banjir bandang melanda, karena yang ada di pikiran kami hanya keceriaan dan canda tawa di setiap suasana. Kamu kok nekat, Tovan? Tanyanya sambil mengatur kembali laju angin itu. Ya maaf bu, abisnya Ivan nggak, kataku setengah menyangkal dan setengah mohon maaf padanya. Tapi bukan kemarahan yang kudapat, justru sebuah senyuman tulus yang memang jarang kulihat. Ya udah, yang penting jangan ada yang tahu ya Van, katanya dengan mata berkaca-kaca. Ya enggak lah bu, kan Ivan juga yang malu. Dan rupanya, kebaikan itu tak hanya sampai di situ saja. Setelah spirit dalam diri mereda, kebaikan itu berlanjut hingga menjelang subuh tiba. Singkatnya pagi hari, kami melanjutkan perjalanan menuju tempat hajatan. Suasana canggung masih terasa di awal perjalanan. Tapi hal itu tak berlangsung lama, lantaran Bu Eni memulai obrolannya. Van, tadi malam ibu kaget loh, katanya sambil ketawa kecil. Nampak ia lebih ceria dari biasanya. Bahkan, omelan yang biasa ku dengar selama perjalanan tak lagi ada. Ivan juga gak nyangka Bu bakal kayak gitu. Mendengar itu, untuk sejenak beliau menatapku. Iya, ibu juga Van. Makasih ya, katanya sambil tersenyum. Senyuman berbeda yang tak pernah kulihat selama aku menjadi menantunya. Ada keakraban baru yang muncul di antara kami. Dan hal itu justru membuatku merasa dihargai. Barulah ketika kami sampai di rumah Bude, baik aku dan ibu mertuaku kembali bersikap seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dan begitulah selanjutnya. Sejak kejadian itu, ibu mertua berubah total padaku. Bahkan Indri dan bapak mertuaku pun sempat terheran dengan perubahannya itu. Selama itu pula baik aku dan Bu Eni berhasil menjaga rahasia. Tapi sayangnya, di tengah keakraban itu, musibah tiba-tiba datang. 2 minggu setelah hajatan, Pak Mursid mendadak terserang stroke. Kabar itu bagai petir di siang bolong.
Kami semua sibuk merawat beliau, bergantian menjaga di rumah sakit. Aku dan Indri sering bertukar shift, dan disitulah aku sering meluangkan waktu bersama ibu mertuaku. Di lorong rumah sakit yang sepi pas malam hari. Atau saat kami sama-sama capek, menunggu di ruang tunggu. Awalnya kami hanya membahas seputar kesehatan Pak Mursid saja. Tapi makin lama justru mengarah pada hal-hal lain yang selama ini nggak pernah kami bicarakan. Dari sana pula aku tahu jika beliau jarang mendapatkan nafkah dari suaminya. Dan sejak peristiwa denganku, hari-harinya seolah menjadi lebih berwarna. Setelah Pak Mursid pulih dan kembali ke rumah, kebiasaan itu pun tak berhenti di situ saja. Kebersamaan kami lanjut di momen curi-curi pandang, atau candaan pelan di teras, dan berlanjut lebih dalam saat Indri istriku kerja dan bapak mertua istirahat di kamarnya. Setahun berlalu, dan rahasia itu pun masih terjaga. Keakraban yang semula hanya kucing-kucingan, makin berubah menjadi ketergantungan. Bahkan aku mulai merasa seperti menjalani dua kehidupan. Dan hal itu perlahan menghadirkan rasa bersalah yang tiba-tiba datang. Kadang aku berpikir untuk menyudahi kebaikan itu. Tapi aku sadar, hal itu tak semudah yang kubayangkan. Sampai suatu sore, hal yang tak kuduga pun akhirnya membuatku sadar dari kesalahan baik itu. Sore itu entah kenapa tanpa alasan yang pasti, mendadak Indri istriku memintaku untuk mengontrak rumah. Aku yang kala itu masih bingung pun, hanya menurutinya. Lantaran tak ingin pula ia sampai curiga. Berbeda dengan ibu mertuaku yang justru mendukung Indri, bahkan seperti tak merasa berat dengan kepergian kami. Tapi, beberapa hari setelah kami pindah, barulah istriku menceritakan alasan yang sebenarnya. Aku sudah tahu semuanya, Mas, antara kamu sama ibu. Dan itulah alasannya kita pindah. Ibu yang nyuruh kita pindah, Mas. Dia ingin aku sama kamu bahagia. Sontak aku kaget sekaligus heran mendengarnya. Dia bilang apa lagi, Dri? Tanyaku dengan suara serak. Indri menoleh ke arahku, dan sambil menangis, ia berkata, dia memang gak pernah membenarkan apa yang sudah terjadi, tapi dia ingin aku sama kamu hidup tenang, tanpa dihantui rahasia. Dia juga gak pernah nyangka, bakal bisa sejauh itu. Dan semua gara-gara sikapnya, yang dari awal, gak baik sama kamu. Makanya dia ambil tanggung jawab penuh, untuk mengakhirinya. Saat itu, barulah aku tahu kalau Bu Enilah yang ingin mengakhiri kebersamaan kami. Sebuah penebusan yang terlalu berat, tapi juga ada kelegaan dalam diriku. Aku tak bisa berkata-kata, hanya air mata yang mengalir, lantaran Indri justru memaafkan kesalahanku dan ibunya. Hanya saja, berkat pengakuan itu pula, akhirnya baik aku dan Bu Eni tak lagi menyimpan rahasia. Dan sejak itulah kami memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu.